Oke pemirsa, di One on One kita coba ingin membedah begitu ya, dan juga kita ingin melihat ke depan, tidak hanya selalu membahas permasalahan karena kemudian sudah banyak diklarifikasi oleh Bu Nani. Ke depan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Badan Gizi Nasional termasuk juga Anda di sini Bu untuk kemudian bisa menepis berbagai polemik dan juga tujuan mulia dari MBG ini bisa kemudian dirasakan oleh setiap anak bangsa. Baik, yang pertama tadi malam kami sudah mengeluarkan surat, ada beberapa surat, misalnya satu kan kita penutupan, itu kan tindakan supaya mitra juga tadi saya sebut harus ikut. Kedua kita keluarkan surat juga bahwa mitra harus punya sertifikasi SLHS ya, sertifikat laik hygiene dan sanitasi. Nah, ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, tadinya kita sih sebetulnya sudah punya standar yang sama dengan ini ya. Jadi dari pagi ngomong SLHS jadi susah SLHS ya. Tapi karena banyak masyarakat mana, oh ternyata hanya punya ini, oke. Kita sekarang kasih waktu 1 bulan ke depan dari mulai berarti terhitung kemarin 25 Oktober. Harus punya sertifikat SLHS, harus punya sertifikat halal, kemudian sertifikat uji air. Kalau 3 ini tidak dipenuhi dalam waktu 1 bulan, saya akan tutup. Wow. Langsung ditutup seketika? Ditutup. Kenapa? Karena ini bagian dari sikap tegas kita pada bahwa dapur harus hygiene, sesuai dengan standar apapun lah gitu, tapi harus hygiene ya, higienis. Terus kemudian kita akan tegakkan SOP, nggak ada kompromi dengan SOP sekarang. Kita minta PPI masuk dengan jam kerja seperti di awal. Alhamdulillah dulu kan di awal-awal ternyata sampai bulan-bulan April itu hampir nggak ada kejadian. Betul Bu. Hampir tidak ada kejadian. Karena apa? Masih banyak SPP ini yang menuhin dia bekerja dengan benar. Soal SOP, masuk jam 4, ngecek bahan baku, sampai jam 8-9 dia pulang atau istirahat. Kalau ada kan biasanya di SPPG oleh mitra disiapkan juga tempat tidur, mungkin dia istirahat. Nanti pas mulai masuk jam 1 dia datang, dia ngawasi bagaimana proses. Karena ada misalnya kejadian di Garut, ini persoalannya sepele, gasnya mati, gasnya habis. Ketika gasnya habis kan berhenti nih masak. Berhenti masak ini bisa menyebabkan munculnya bakteri. Betul. Nah itu, nah ini supaya nggak terjadi lagi yang kayak begini. Kalau ada SPP-nya ngawasi kan, dia juga akan prepare gasnya. Tapi mengawasi ada 9.000 dapur ini seperti apa Bu? Apa yang kemudian gebrakan yang akan dibikin oleh BG? Sebetulnya kan ini pengawasan itu dilakukan di sini. 1 SPP-nya langsung di dapur. 2 ada yang namanya Korwil. Korwil itu bosnya SPP ini di kabupaten. Ada lagi namanya Karek, koordinator di regional. Lalu mereka ini semua dapur kan diwajibkan punya CCTV. Anda bisa pantau itu nggak? Nanti sekarang ini kan belum udah tapi kayaknya nggak efektif. Kita sebentar lagi akan membangun MBG Hub. 30.000 dapur kita bisa, itu sekaligus akan menjadi newsroom. Wartawan semua boleh melihat di situ bagaimana dari 30.000 nanti akan bisa kita pantau. Panel kontrol gitu ya? Iya. Kita misalnya mau lihat mana nih dapur, cek Aceh nih, SPPG di mana, di Biren atau di mana, nanti kelihatan. Ternyata lagi bisa jadi wartawan ikut ngecek setengah 1 malam nih. Waduh, kok udah pada tidur nih? Berarti dia SOP-nya salah nih. Wong dia harus mulai masak kok jam 1 jam 2 dia malah sudah tidur nih. Nah gitu. Nanti semua kami dari BGN kita juga deputi pengawas pemantauan dan pengawasan kita tegakkan lagi ya kan. Harus melakukan pengawasan melekat dan saya sudah instruksikan untuk inspeksi terus. Ya, kemudian Karek, kemudian tadi Korwil ini harus nanti inspeksi tiap 2 minggu sekali melihat dapur-dapur ini. SOP-nya yang paling penting ditegakkan. Masak harus jam berapa, bahan bakunya harus seperti apa, diantar harus dari berapa, dan yang paling penting yang terbaru kita akan belikan barcode. Barcode di omprengnya. Jadi nanti ditulis. Saya gimana ya kan nggak bisa nunjukin gimana nih caranya membuka barcode. Barcode akan kemudian ditempatkan di setiap alat makan Bu? Iya. Jadi nanti ada barcode-nya tulisannya ini dimakan hanya boleh dimakan sampai jam ini.
Jadi anak-anak tahu kalau sudah lebih jam 9 ini nggak boleh dimakan. Oke. Ya kan? Karena memang ini ada batasnya. Kalau kita di rumah kan, kenapa kalau kita di rumah kok bisa sore bisa dimakan? Kan sore diangetin. Karena ini nggak ada yang ngangetin. Jadi makanan itu setelah dimasak maksimal hanya boleh dimakan 6 jam setelah dimasak. Lebih dari itu berpotensi untuk terkontaminasi. Setiap kali terkontaminasi misalnya bakteri itu berkembang biak 2 kali lipat setiap 15 menit. Nah, ini yang supaya anak-anak nanti tahu tidak dibawa pulang. Kalau dibawa pulang potensi karena ada kejadian nih. Dibawa pulang adiknya malah kena. Jadi barcode ini isinya apa saja Bu nanti? Tanggal. Tanggal? Bukan tanggal. Ya tanggal pastilah ini. Tapi makanan ini jam berapa waktu boleh dimakan. Misalnya hanya boleh sampai jam 9. Di atas jam 9 nggak boleh. Nggak boleh dimakan. Biar anak-anak tahu, ibu gurunya tahu, bapak gurunya tahu bahwa harus dimakan jam 9. Harus dimakan ini jam 12. Harus dimakan ini jam 7 pagi gitu. Karena sekolah-sekolah ini kan sudah mendaftarkan, sudah biasanya berdasarkan permintaan. Kami minta diantar jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah, malam ini juga lewat TV One, saya akan mengumumkan program terbaru dari BGN ini, selama ini kan begini, orang tua ini, jadi saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari, ini program yang luar biasa untuk anak-anak Indonesia. Kita mengawasi bersama-sama. Saya minta semua, mohon dibantu kami untuk mengawasi dapur-dapur kami, dapur-dapur SPPG, dan bila entah itu Bapak Ibu menemukan apapun, dapurnya jorok, nyuci omprengnya nggak bener, atau ternyata belanja bahan bakunya sudah tidak fresh, atau anak-anak mengalami keracunan atau mengalami apalah kesehatan. Karena jangan salah ya, kita juga menemukan di investigasi tidak semua itu karena keracunan. Alergi. Ada alergi gitu. Jadi ini saya sampaikan ya, ini ada operator kami Hotline. ada 2, hotline-nya ada 2. Gimana caranya? Gak bisa dibacakan boleh Bu? Dibaca ya. Nanti kami akan tulis di layar. 088 29 38 00268. Boleh tolong diulang sekali lagi Bu. Ini hotline, kemudian jika ada yang kemudian Anda menemukan di lapangan tidak sesuai dengan seharusnya bisa langsung dilaporkan ya. Betul. Ini yang satu ya. Ini satu saya ulang lagi. Nanti ada 2 nomor. 088 29 38 00268. Ini yang nomor pertama. Nomor kedua 088 293 8000376. Ini baru pertama kali Anda sampaikan ini? Ya, karena saya baru dapat ini. Baru mendapat. Dia bilang, Ibu izin ini hotline-nya. Boleh nggak nih saya taruh juga nih biar di pemirsa TV One. Boleh Bu, gitu. Benar ya, harus sudah Bu nih. Kan ada nih. Operatornya berapa orang? 8 orang. Oke, Ibu. Ya. Jadi memang kemudian Anda sudah membuat beberapa program ke depan agar kemudian hal ini tidak kembali terjadi. Dan tadi Anda cukup emosional kalau melihat bagaimana banyaknya anak-anak yang kemudian harus merasakan keracunan. Terakhir Ibu, apa sih Bu sebenarnya dari dalam hati Anda begitu ya, niat Anda terhadap program besar dari makan bergizi gratis ini Bu? Saya ingin anak-anak dapat keadilan. Jangan pancing lagi aku nangis. Saya pengen anak-anak di Indonesia itu punya keadilan. Saya ulang, anak-anak Indonesia mendapat keadilan yang paling baku, yang paling standar, yaitu keadilan makan. Jangan ada anak-anaknya orang kaya yang bisa makan McD, spaghetti, burger apa. Hanya anaknya orang kaya. Tapi anak-anak Indonesia semua yang lainnya juga bisa makan seperti itu. Dan kalau ada sesekali makanan yang seperti itu, mohon dong biarkanlah sesekali. Itu tidak menu tiap hari. Ya. Itu hanya kegembiraan yang diberikan oleh para SPPG, mereka boleh request 1 minggu 1 kali. Karena banyak dikomplain juga kan mengapa menunya seperti itu. Ya, mungkin yang komplain belum mengerti bagaimana lihat anak-anak yang tidak pernah. Mungkin karena susah, karena kan kalau di desa belum tentu ada yang jualan burger. Itu dia. Ya. Keadilan makan bagi seluruh anak Indonesia. Untuk anak-anak Indonesia, agar anak-anak ini kalau pintar, kalau gizinya terpenuhi dia bisa pintar, dia juga bisa punya kesempatan seperti Mbak bisa menjadi penyiar yang hebat.
bisa menjadi konglomerat, bisa menjadi menteri, bisa menjadi presiden. Jangan dong anaknya orang kaya aja yang bisa pintar dan bisa sehat. Anak orang miskin juga, anak orang tidak mampu, anak-anak desa, anak semua punya hak yang sama. Ya Mbak ya. Dan tolong program ini tidak dipolitisasi kalau kata Anda. Ya, mainlah yang lain. Mainlah yang lain. Baik, terima kasih banyak Bu Nani SD yang sudah setia bersama kami di One on One dan juga tadi menjawab berbagai polemik yang ada. Terima kasih, sehat selalu untuk Ibu dan kami titipkan program besar ini Bu ya. Terima untuk kasih. masa depan anak-anak Batak. Saya akan all out. Ban handphone saya 24 jam. Bisa dihubungi oleh media, dihubungi oleh ibu-ibu semua. Rakyat Indonesia mau telepon saya boleh. Dan sudah ada hotline-nya. Terima kasih banyak Bu Nani. Terima kasih. Itu tadi One on One membahas bagaimana kemudian polemik MBK ini bisa sesuai dengan tujuan mulia di awal, memberikan keadilan makan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, kami akhiri One on One malam hari ini. Saya Maria Asegaf. Terima kasih. Sampai jumpa.